Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur ajaran agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang menghargai persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban manusia, sehingga dapat hidup rukun, bersaudara, gotong royong, saling menghargai, saling mengasihi, bersikap adil, toleransi, dan lain-lain. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna akramakum indallahi atqakum. Bisa anak tambahi tulisannya itu, saya ulangi, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dimana orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian, ajaran tasawuf yang dibawa para sufi ini sangat berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena ajaran tasawuf ini mempunyai kesamaan dengan adat atau tradisi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu percaya kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Nah, ini yang kedua, yaitu kecenderungan pada pandangan mistik atau gaib. Adapun tokoh-tokoh dari sufi ini, yang pertama adalah Wali Songo. Kemudian yang kedua adalah Hamzah Al-Fansuri, ini di Aceh, kalau Wali Songo ada di Jawa. Selanjutnya yang kedua, cara penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur politik dan kekuasaan. Ini dijumlahkan di Sumatera, yaitu penyebaran Islam dilakukan oleh sultan-sultan di Kerajaan Samudra Pasai, di Malaka, dan di Kerajaan Aceh Darussalam. Ada juga di Kerajaan Palembang, itu juga kerajaan Islam. Di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, penyebaran Islam ini dilakukan oleh Sultan Suryansyah, atau ada yang menyebutnya Suryanullah. Jadi itu dikasih garis bawah, garis miring ya, Suryansyah atau Suryanullah, dari kerajaan Islam, tepatnya di Banjar atau Banjarmasin. Di Sulawesi Selatan, penyebaran Islam juga dilakukan oleh para sultan di kerajaan Gorontalo, ini ada di Makassar. Di Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh para sultan yang ada di Kerajaan Demak atau Bintaro Demak, Mataram Islam, Nyai Yogyakarta, dan Kerajaan Islam Banten. Di Maluku, penyebaran Islam ini juga dilakukan oleh para sultan dari 4 kerajaan, yaitu ada Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalur ekonomi dan perdagangan. Ini juga sama dengan pemahaman di awal pertemuan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini banyak dibawa oleh para pedagang
yang pedagang ini sekaligus berperan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Baik itu langsung dari Arab, Persia, India maupun Gujarat. Bahkan ada juga yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Yang keempat, yaitu jalur pendidikan. Pusat penyebaran Islam di Indonesia ini berada di pesantren. Istilah pesantren sendiri itu mulai dipopulerkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, atau kita mengenalnya dengan sebutan Sunan Gresik. Ini orang yang pertama kali memperkenalkan istilah pesantren atau pesantrian. Ya, kalau kemudian ditambah menjadi pondok pesantren, pondok dari kata funduk yang artinya asrama atau kerennya adalah hotel. Pesantren adalah tempatnya para santri. Ya, kalau digabungkan menjadi asrama para santri. Pesantren ini kemudian dikembangkan oleh Sunan Ampel dengan mendirikan pesantren Ampel Genta. Juga pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Sehingga dari alumni dua pondok ini menyebar sampai kemana-mana, diantaranya sampai ke Maluku. Nah, ini. Nomor 5, jalur seni dan budaya. Ini diantaranya dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Beliau ini terkenal dengan hasil karyanya dalam berdakwah sebagai media dakwahnya. Diantaranya adalah wayang kulit, ya, wayang yang berasal dari kulit. Wayang kulit ini sebenarnya berasal dari kebudayaan Hindu, yang di dalam wayang kulit ini menceritakan kisah Mahabharata, yaitu perang antara Pandhawa dan Kurawa, dan kisah Ramayana, yaitu kisahnya Sri Rama dengan istrinya siapa? Dewi Sinta. Kemudian ada sesaji. Orang Jawa itu tidak lepas dari yang namanya sesaji. Misalnya menaruh makanan kembang, menyan, ya, kemenyan, kemudian ada kopinya, ada rokoknya di tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ada di pohon besar, ada di kuburan dan sebagainya. Ini yang kemudian diakulturasikan atau dicampur dengan tradisi Islam oleh Wali Songo, sehingga sesaji ini menjadi yang namanya berkatan yang bersifat sedekah. Sehingga anak-anak kalau misalnya orang tuanya diundang oleh tetangga pulang membawa berkatan, nah itu sebenarnya wujud aslinya berangkat dari yang namanya sesaji. Tapi kemudian diakulturasikan, dicampur menjadi Islam, menjadi berkatan yang bernilai sedekah. Orang sedekah itu pasti akan mendapat pahala. Ya, ini. Selain dua seni dan budaya itu juga ada seni sastra, seni arsitektur, seni kaligrafi, seni ukir, pahat dan sebagainya. Ini yang nuansanya Islam bisa lihat di ornamen-ornamen di masjid-masjid. Ya. Bangunan masjidnya seperti apa, itu ada filosofinya itu. Biasanya atapnya bersusut tiga seperti di masjid-masjid zaman dahulu, ya. Setelah itu anak-anak nanti harus mengerjakan evaluasi satu.
di mana evaluasi 1 ini ada 5 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan skornya ada 20. Ini anak-anak bisa ditulis ulang dan dikirim melalui Google Classroom. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.